Audio Jungle. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, para jamaah, para pendengar TV Silampari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena Allah memang dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kamu semua. Nikmat Allah itu sangat banyak, tak mampu untuk kita hitung memang. Dan Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua tidak minta kita membeli, tidak minta kita untuk mengganti. Cuman kata Allah dalam Al-Quran, Fasolli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu solat untuk Tuhanmu dan berkurban untuknya. Artinya apa? Kita dengan nikmat-nikmat itu hendaklah kita menggunakannya, mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Memang Allah Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Apalagi saat ini kita berada di bulan agung, di bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, selalu berikan salam, tentunya tidak jemu-jemunya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan salam sejahtera selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, yang telah membawa ajaran yang suci, ajaran yang tinggi, ajaran yang memberikan keselamatan kepada pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar TV Silampari yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang bertanya, dia bertanya, apakah amaroh dapat membatalkan puasa? Apakah marah-marah itu dapat membatalkan ibadah puasa kita? Karena ada orang yang berkata, jangan marah, batal puasamu. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak. Tapi hal ini dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa kita. Karena memang Nabi pernah mengingatkan kepada umat-umatnya, dia katakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos. Kata Nabi, banyak sekali ya dari umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya. Kenapa demikian? Karena dia berpuasa tapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang dapat menghilangkan, dapat mengurangi kesempurnaan pahala ibadah puasanya. Salah satunya hal yang harus kita kendalikan di saat berpuasa adalah kemarahan yang memuncak, kemarahan yang berlebihan. Karena memang ditinjau dari sisi kesehatan, marah ini akan memicu penyakit buat kita semua, yaitu penyakit darah tinggi, sehingga karena tingginya darah orang menjadi stroke. Sehingga
Kami ketika di pesantren dahulu diajarkan suatu ungkapan tentang marah ini. Dikatakan bahwa awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Ketahuilah sesungguhnya awal kemarahan itu gila dan akhirnya adalah penyesalan. Oleh karena itu maka kita mestinya berupaya untuk mengendalikan kemarahan. Walaupun sesungguhnya semua orang bisa marah, dan marah bagian daripada sifat manusia. Bahkan orang yang bisa marah itu dikatakan orang yang normal. Tapi sebaliknya, kalau kemarahan itu berlebihan, itulah sangat dicelah karena akan membuat penyesalan yang tiada akhir. Berapa banyak orang marah memukul anaknya, anaknya menjadi cacat, menjadi berbakat, menjadi sakit akhirnya karena kemarahan yang tidak ditahan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan pelajaran khusus buat kita semua bagaimana mengendalikan kemarahan. Bahwa Nabi mengatakan, kalau kamu merasa sangat marah sekali, kata Nabi, hendaklah kamu mengambil air wudhu, redamkan kemarahan itu, karena marah itu panas dari setan dan panas itu diredam dengan berwudhu. Akan tetapi bila dengan berwudhu kemarahan masih tetap, kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat untuk meredam kemarahan tadi. Tapi kalau tidak juga, redam kemarahan kita karena kita sholat. Kalau kita sedang berdiri, kata Nabi, hendaklah kita duduk. Kalau duduk masih marah, hendaklah kita berbaring. Kalau kita masih marah juga di saat berbaring, ajak tidur, pasakan tidur. Kalau tidur pun kita masih marah, itu artinya kita sudah gila marah. Bukankah Islam mengajarkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan kemarahan, dapat menahan kemarahan, walaupun dia mampu untuk marah kepada siapa, kepada orang, tapi dia mampu menahan. Sehingga Nabi pernah mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengangkat benda yang berat, benda yang banyak, kan, tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini dapat menjadi pegangan kita semua ketika kita puasa. Kita boleh untuk marah, tapi marahlah yang sewajarnya, marahlah sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita marah yang berlebihan, membuat kesehatan kita terganggu, darah kita menjadi tinggi, akhirnya pecah pembuluh darah, pada akhirnya kita akan stroke, kita akan menyesal. Sehingga apa yang di awal tadi dikatakan bahwa awal kemarahan itu gila dan akhirnya ada penyesalan, jangan terjadi kepada kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.